dimulai. Karena sebelumnya kami ingatkan kepada Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Barokah, apabila memiliki handphone atau alat komunikasi, kami mohon untuk bisa dimodifkan terlebih dahulu selama acara berlangsung. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Barokah untuk tetap hikmah dan juga tertib selama acara berlangsung. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi wa bi syafaati Rasulillah wa bi karamati awliyaillah wa bi barakatil ulama al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyyatukum bitahiyyatil Islam, tahiyyatan min indillah, tahiyyatan mubarakan bi barakatil muharramil hijriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa jamilni ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birriqatir rafatir rahmati. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Summa ba'du. Faqala ta'ala fi muhkam kitabih tabarukan bi dzikri wa ta'abbudan bi tilawatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama ruwiya an Jundub bin Junadah wa hiya Abi Dzar al-Ghifari ittaqillah haitsu ma kunta wadfi'is sayyi'atal hasanatu tamhuha wa khliqin nas bi khuluqin hasanin au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal kiram wal muhtaram, para alim ulama, para sesepah agama, para kiai, para ajengan, para asatid dan asatidah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya untuk guru-guru kita semua, orang tua kita semuanya, aparatur pemerintah sahibal adalah baik TNI, sipil maupun Polri semua yang sudah sama-sama nampak hadir di depan kita. Alhamdulillah
malam ini dihadiri sekaligus oleh Bapak Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo yang hadir di rumahnya. Gubernur juga ada, tapi duka di mana? Tidak tahu saya juga itu di mana beliau. Tapi yang pasti melihat Gandrung dan melihat Empak Gebiar seperti ini, beliau-beliau ini setuju. Maka mungkin secara rohani beliau hadir, walaupun secara jasmani beliau tidak bisa menghadiri tempat yang mulia ini. Semuanya saya lihat Bapak seragam coklat, Bapak polisi Linmas ya Pak? Kamu apa Linmas ya? Dari Desa Ranjeng. Alhamdulillah, mungkin kalau Bapak pernah hadir di Baitur Rahman, saya dulu sering isi tiap Kamis pengajian di Baitur Rahman di Polda Banten. Salah satunya saya sering mengisi juga acara kegiatan Asmaul Husna sekaligus sejenak tausiah menjelang kerja para pejabat polisi kita di Polda Banten. Alhamdulillah. TNI yang nampak hadir semuanya bersatu padu dengan para panitia yang telah mengerahkan segenap daya dan dana, usaha dan upaya sehingga terselenggara acara yang cukup meriah. Dalam memperingati tahun baru Hijriah, panggungnya ditata sedemikian megah, acaranya cukup lumayan mewah, ngundang mubaliknya oke yang gagah-gagah. Tadi saya lihat ada korinya juga, Masya Allah, luar biasa, melengking suaranya, melengking, enak didengarnya, dan Alhamdulillah kori kita juga yang tadi tampil luar biasa, mendayu-dayu, bagaikan suaranya rapat dan apar. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita seluruh elemen masyarakat sampai Pak Lurah yang luar biasa. Ini Pak Lurah itu tadi mewakili pejabat-pejabat dari tingkat 1 sampai tingkat ya beliau wakilnya. Dari Pak Jokowi, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota tidak hadir karena sudah diwakilkan oleh Pak Lurah. Tepuk tangan buat Pak Lurah. Luar biasa. Tampilannya kayak Santi Langitan. Pakai kemeja, pakai sarung kayak Gus Kausar. Kesukaan saya. Alhamdulillah luar biasa tampilannya. Namun bahasanya tegas untuk kemajuan kita, untuk menunjukkan sikap dan tanggung jawab beliau kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Panitia yang sudah mengerahkan segenap daya dan dana usaha dan upaya, mudah-mudahan Allah ganti dengan segala usahanya, dengan keberlimpahan rezeki dan ilmu. Amin. Para panitia dan semua warga yang sudah semuanya sekali ada pot kembang, ada pot bunga di sini. Ini saya yakin ini yang punyanya nyari. Karena biasanya ini yang punya di rumah terus dipindahin ke sini. Ini pot kembang gua kemana? Padahal dipindahin ke depan panggung. Alhamdulillah. Inilah acara yang memang didesain sedemikian mewah untuk menunjukkan sikap syukur kita, sikap bahagia kita. Karena tanda-tanda ahli surga itu ada 4 tuh. Tanda-tanda ahli surga itu ada 4 dan saya lihat di sini semuanya ada. Pertama, tanda ahli surga itu adalah wajhun malihun, wajahnya ceria, wajahnya bersinar-sinar. Apalagi ibu yang di bawah lampu itu di belakang, bersinar dari tadi. Udah gitu ketawa terus meriah banget. Nggak kelihatan berat padahal ini lagi pengajian. Dari tadi ada salawatan. Ini lagi ibadah. Lagi ibadah dalam kondisi begini masih tetap bahagia. Inilah tanda ahli surga. Kondisi bahagia pada saat sedang ibadah. Inilah tanda ahli surga. Makanya kalau di pengajian nggak boleh manyun. Nggak boleh manyun, nggak boleh ngobrol. Karena 3 hal yang tidak bermanfaat dalam hidup. Pertama, ceramah sama orang ngobrol, tidak manfaat. Yang kedua, ngasih minum sama orang yang tidak haus, tidak manfaat. Yang ketiga, curhat sama orang tidur. Silakan Bapak curhat sama orang tidur, Masya Allah gak manfaat itu. Nah, untuk manfaat supaya gantian, biar saya ngomong, ibu-ibu diam dulu ya. Masih mending makan snack daripada ngobrol.
Ya, kalau enggak silakan ibu-ibu ngobrol, saya yang diam. Ya. Jadi yang pertama, tanda-tanda ahli surga adalah wajhun malihun. Wajahnya ceria, terang benderang, selalu senyum. Saya pernah bilang ini di Polda, ada ibu polwan yang bilang, "Pak Ustaz, kata Pak Ustaz, senyum juga ibadah ya, senyum juga sedekah." Ada keropak kotak amal yang lewat di depan, dia cukup senyum ini ya. Kenapa Bu kok cuma senyum? Kan kata Pak Ustaz senyum juga sedekah kan. Ya bukan dengan senyum juga keles kalau masuk ke kotak amal harus pakai uang. Nah, yang pertama tanda-tanda ahli surga adalah wajhun malihun. Wajahnya ceria. Yang kedua, tanda-tanda ahli surga adalah lisanun fasihun. Lisannya fasihan, artikulasinya jelas, pemahamannya mampu. Fal yakul khairun aw liyasmut. Kalau itu bermanfaat diucapkan, kalau tidak mending diam. Itulah orang ahli surga yang kedua. Selalu mendayagunakan kata-kata itu sesuai dengan pemanfaatan dan kemanfaatan. Ayat tadi diucapkan, dikatakan. Faliyakul khairon, kalau kebaikan ucapkan. Meski itu pahit, meski itu tidak enak didengar, tapi kalau itu hak dan kebaikan, faliyakul khairon. Kalau tidak ada manfaat, yasmut, mending diam, kata Rasulullah sallallahu alaihi. Ya, yang lisannya lancar, yang lisannya fasih, yang senang bersalawat, itu tanda-tanda muslim yang ahli surga. Sallallahu alaihi sallallahu. Bentar. Kok cuma satu sih yang nabung? Nggak kompan banget, benar-benar. Sentimen ya yang lainnya. Ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Ya. Beginilah kalau bermusik tidak koordinasi seawalnya, tidak latihan dulu. Saya maunya yang sendu, dede, jangan yang kencang-kencang. Yang sendu sedikit gimana? Sallallahu alaihi. Coba buru-buru teuing atuh. Nih dengerin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Nah, Sallallahu ala Muhammad, pulangnya membawa berkat. Ya Allah sedikit amat, yang banyak buat Pak Ustaz. Salam selamat timbril itu. Ya. Lisanun fasih yang kedua. Yang ketiga, tanda-tanda ahli surga adalah yadun sahih. Tangannya murah. Beda ya. Ada yang ringan tangan itu jelek, itu berhadapan dengan Pak Polisi kalau ringan tangan karena mudah ada lagi yang murah tangan. Kalau murah tangan beda, mudah memberi, sensitif hatinya dan senang memberikan bantuan kepada sesama, senang mengulurkan tangan kepada orang yang butuh bantuan dan senang memberi pada saat orang sedang butuh pemberian. Alhamdulillah, ini tanda yang ketiga. Nah dari sini dari tadi saya dengar acaranya ada kirap obor sebagai penyemangat untuk bangkitnya sebuah peradaban. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi membangkitkan peradaban manusia hanya cukup dengan lomba membaca kisah Maulid Nabi besar Muhammad. Sekarang kebiasaan orang-orang tua dulu yang semangat ngaji, semangat belajar, semangat berguru kepada para kiai sampai harus naik gunung, nyebrang lautan, bawa obor, itu dihidupkan kembali. Yang kita ambil hikmahnya, pelajarannya. Sekarang nggak usah pakai obor juga, keles. Ngaji deket, kiai banyak, guru-guru banyak. Cukup apa? Matiin HP, hapusin dulu nonaktifkan dulu HP, kemudian TikToknya tidak diaktifkan dulu. Karena sekarang kalah sama TikTok, kalah sama YouTube, kalah sama sosmed-sosmed yang ada. Padahal para kiai inilah yang akan menjadi pelanjut cerita penuh sejarah Nabi yang mengajarkan kepada kita tentang ilmu. Tak lupa adabnya. Google bisa ilmu, Google banyak ilmu, tapi tidak ada adabnya.
tidak pernah mengajari kepada kita bagaimana kita tawadhu dengan ilmu, dengan guru, bagaimana kita talaki dengan guru, bagaimana kita sikap hormat kepada guru. Sama seperti Pak Lurah tadi, saya lihat cara anunya bagus, menunjukkan beliau punya kehormatan kepada guru. Terpuji, bagus kelihatannya, kan ada adab. Kata Imam Syafi'i, al-adabu fawqal ilmi, adab di atas ilmu. Ini yang sekarang kurang. Kenapa ilmu kurang berkah? Karena satu faktor utamanya hilang, yaitu adab. Maka adabnya harus dibangun. Bagaimana supaya bisa adab? Ngajinya punya guru, bukan ngaji dari Google. Radhiyallahu anhu. Saking banyak orang nanya ke Google, ada yang hadiah Tummail hadrati syaihi Google radhiyallahu anhu wa rahimahullah al-Fatihah. Ini kalau Google mati gimana tahlilannya ya? Maksudnya siapa binnya gitu. Yang ketiga, orang yang tanda-tandanya ahli surga adalah dia yang tangannya murah dan mudah memberi. Turun tangan untuk apa? Untuk membantu sesama, kasih obor bila dia gelap, kasih tongkat bila dia dalam keadaan kelicinan, dan kasih penerang dalam ketidakpahaman. Berikan pengajaran, sedekah. Supaya apa? Supaya kita punya tanda ahli surga yang tiga, yaitu yadun sahih. Dan yang keempat, qalbun shahih. Prasangkanya baik, feelingnya bagus, selalu berpikir positif. Lihat orang yang manyun sama dia bagus posisinya, dia bagus berpikirnya. Oh, mungkin lagi sakit gigi. Betul, Bu? Kita tidak pernah akan sakit hati kalau kita baik menyikapi. Baik sikap itu tanda daripada hati yang sahih, hati yang sehat. Al-aqlus salim fil jismi salim. Selalu menunjukkan bahwa jiwa yang kuat terdapat dari hati yang sehat. Makanya sehatkanlah hati dengan cara apa? Kullu syai'in saqala wa saqlul qalbi bi dzikrillah. Segala sesuatu ini ada pencucinya. Pencuci hati adalah zikir kepada. Sebelum melanjutkan, ini baru mukadimah, Bu, belum ngaji saya. Sebelum melanjutkan, saya ingin mengajarkan bacaan-bacaan yang ringan tapi berat dalam timbangan. Satu, biasakan kalau mau memulai sesuatu, bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh saja, contoh. Ini mah contoh, saya bukan aus. Contoh ini ya. Ini yang nyungguhin sama dengan nyungkun. Ini mah dibukain kenapa sih? Ini susah, kudu muka sarangnya. Nah, begini Bu, bismillah ya. Contohin mah, bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Ibu yang di depan minum. Jangan cuma liatin saya. Nanti saya nggak jadi minumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk minum semuanya. Insyaallah. Awali segala kegiatan baikmu dengan bismillah. Amalannya sedikit tapi bobotnya luar biasa. Satu. Yang kedua, yang sepele amalan itu ringan dalam perbuatan tapi bobotnya berat. Ibu diam. Bukan sekarang diamnya. Bapak diam. Diam berkata-kata, diam aktivitas, diamkan gerakan apapun pada saat kumandang azan di masjid. Mau yang azan laga Mekah ke, agama Madinah ke, ada laga aki-aki ke, tetap diam. Kan kalau aki-aki kadang-kadang bukan mau dia malah mau ketawa kita ya. Halo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairun. Itu juga batuk dulu Bu. Minan naum. Yang dengar pada ketawa, tuh kan di sini juga pada ketawa. Baik, nah kalau dengar azan itu diam. Diam dari perkataan, diam dari perbuatan. Diam, ikutin apa yang dibaca oleh muazin. Itu sepele amalnya tapi besar pahalanya. Yang ketiga, zikir dua kalimat. Kalimatani khafifatani fil lisan wa saqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman. Ada dua susunan kalimat, ringan dalam ucapan, berat dalam timbangan, dan disukai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim.
ampun Gusti. Kalau nggak gladi resik dulu, saya dari tadi udah begini-begini. Maksudnya berhenti, bukan bagus. Alhamdulillah. Apa-apa. Jadi kita kolaborasi ngedadak ini namanya. Kolaborasi yang dadakan. Baik. Amalan selanjutnya yang kecil perbuatannya tapi besar pahalanya. Ibu bapak, tiap lihat orang mukmin di depan kita, doakan yang baik-baik. Pak Lurah tadi lihat ada anak gadis jam 10 pakai celana segini, diam-diam doain. Ya saya sih kadang-kadang mau doain langsung, tapi kalau lihat gadis yang pakai segini, kalau nggak dilihat barang bagus, kalau dilihat dosa gitu Pak Lurah. Tapi akhirnya saya doa-doa juga, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah, mudah-mudahan dia mendapatkan tahu. Setiap kita lihat orang mukmin di depan kita yang mau kerja, mudah-mudahan Allah berkahi kerjanya gitu. Doakan dalam hati. Lihat Bapak mau bertugas, mudah-mudahan Allah berkahi tugasnya, mudah-mudahan diberikan tinggi derajatnya, begitu. Jadi tiap kita keluar rumah pagi-pagi Bu, lihat orang-orang di sekitar kita yang mau bawa dagangan, yang mau berangkat kerja, yang mau ngajar, doakan kebaikan. Itu sepele amalnya tapi besar pahalanya. Kenapa demikian? Karena ketika kita mengungkapkan doa kebaikan untuk orang lain, di belakang kita ada dua malaikat. Kata tuh malaikat yang dua, wa anta kamisla dzalik. Engkau sebagaimana yang engkau ucapkan pada orang tersebut. Kita doa sekali buat orang itu, kita didoakan dua kali oleh malaikat di belakang kita. Amin ya rabbal. Perbuatannya kecil tapi amalan dan pahalanya besar. Coba kalau kita bayangin, kalau kita doa, ya Allah mudah-mudahan kaki si Mamang itu biar patah deh daripada gitu. Ya Allah mudah-mudahan si Mamang itu biar sakit perut, gak berhenti-berhenti mencret bolak-balik ke kamar mandi. Kita doa yang buruk pun dua malaikat mengamini dan mengucapkan wa anta kamisla dzalik. Kau seperti yang engkau doakan untuk saudaramu. Mau yang baik apa mau yang buruk? Amalannya sepele tapi pahalanya luar biasa. Yang kelima, yang tadi itu, kalau kita mendengar nama Muhammad dibaca, selalu ikuti sallallahu alaihi. Perbuatannya sepele tapi pahalanya gede. Ada seorang maling yang masuk surga cuman gara-gara itu, dilempari bakiak atau gamparan atau sendalnya Nabi pada saat ditimbang amal. Cuman satu, pulang subuh dia dari maling, dia lewat masjid, pada saat kata muazin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia menyahut sallallahu alaihi, karena penuh cinta dan ikhlas mengucapkannya, sehingga Rasul datang sebagai syafaat, pemberi syafaat padanya gitu. Amalan yang sepele tapi besar pahalanya. Yang kelima adalah mengungkapkan sallallahu alaihi wasallam pada saat dibacakan nama junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, oleh karena nikmat yang sudah banyak ini, wajib kiranya kita bersyukur pada Allah. Nah, ini saya baru pembukaan nih, baru khutbah. Jadi kebayang nih beresnya jam berapa. Khutbah pembukaan syukur pada Allah baru sekarang. Karena nikmat dari tadi, nikmat ilmu, nikmat kumpul, nikmat mendengar petua-petua dari orang tua kita, mari kita sama-sama puji, syukurkan, alhamdulillahkan pada Allah subhanahu. Tanpa kehendaknya, tanpa irodahnya, tanpa rahmah dan aunnya, tanpa inayah dan qadarnya, kita tidak bisa seperti ini. Alhamdulillah, semua terjadi karena izin Allah semata. Salawat dan salam terlimpah dan tercurah kepada Kangjeng Nabi besar Muhammad, yang Michael Hart saja, Dr. Aid Al-Qarni, ulama kenamaan, memposisikan bahwa Muhammad adalah seorang inspirator agung. Bapak Lurah sebagai pimpinan daerah di wilayah seperti ini, tengok pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin jazirah kecil di Quraisy sana sebelum beliau hijrah ke Madinah. Kalau kita berbicara sebagai seorang guru, seorang dosen, bagaimana cara Rasul meramu sahabat-sahabat sebagai mahasiswa-mahasiswa unggulnya menjadi orang-orang terpelajar, lalu kemudian menjadi lulusan-lulusan yang cum laude, menjadi lulusan-lulusan yang luar biasa. Sebagai seorang
politikus, sebagai seorang perwira, sebagai seorang militer, Rasulullah SAW selalu berperang dan selalu kalau perang beliau berada di garda terdepan. Dalam latihan militer, dalam latihan apa-apa, Rasul paling suka selalu terdepan. Karena apa? Beliau selalu menunjukkan sikap lillahi ta'ala. Tak ada yang ditakuti, tak ada yang dikhawatirkan. Bukan uang, bukan tahta, bukan harta, bukan wanita. Tujuan beliau hidup, tujuan beliau berdakwah, tujuan beliau berjuang hanya li'ilahi kalimatillah, la ilaha illallah. Bukan untuk apa-apa. Hal ini pernah Pak ditudingkan. Kata orang sekular, kata orang orientalis, kalau dalam bahasa Arab namanya kafir zindik. Konon Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah itu untuk memperbaiki 3 tak. Sebagaimana orang-orang umum yang dituju, kalau hijrah dari suatu tempat ke tempat lain memang ada tujuan. Saya dari Garut hijrah ke Bogor, alhamdulillah. Karena kata Sayyidina Ali, la utmata illa bil hijrah. Tidak ada kebesaran tanpa hijrah. Sebuah atau pohon pisang kalau didiamkan di satu tempat dia tidak akan besar. Pindahkan ke tempat lain, insya Allah bakal besar. Hal kecil di kampungnya, kalaupun dia bisa, tidak akan diendus. Tapi kalau hal itu ditempatkan di tempat yang tepat, insya Allah akan menjadi kemenangan, akan menjadi keagungan tersendiri. Makanya perintah kita itu dalam Quran senantiasa fahjiru fa inna ardi wasi'atun. Berpindahlah kalian, hijrahlah kalian, karena sesungguhnya tempatku, tanahku luas, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perintah untuk hijrah. Nah, awalnya pada saat itu terjadi fitnah bahwa Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu adalah untuk mencapai 3 tak: harta, tahta, wanita. Padahal hal ini sudah ditawarkan oleh 3 abu. Dulu itu Pak, ada namanya parlemen di jajaran pemerintahan Quraisy, Abu Jahal sebagai ketua MPRS-nya, di mana bawah-bawahannya menduduki parlemen namanya Darun Nadwah. Politikus ulung. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan, ada Abu Gosok, ada Abu-Abu, dan Abu-Abu yang lainnya. 3 Abu ini pernah menawarkan kepada Rasulullah. Pertama Abu Lahab, Muhammad, sini kamu. Kalau dengan kamu berteriak-teriak Islam, kalau dengan kamu berteriak-teriak bagaimana supaya kami menyembah Tuhanmu hanya untuk harta, nih Muhammad, saya Abu Lahab, pemuka Quraisy di sini, pemuka Jazirah Arab di sini, akan memerintahkan semua warga orang Jazirah ini untuk memberikan setengah hartanya kepadamu, sehingga hasilnya kamu yang akan lebih kaya. Gimana? Sepakat? Tidak mau saya. Harta ditolak. Pulanglah Abu Lahab dengan langkah gontai tak terarah. Segala kehidupan Palestina. Dengan langkah gontai, dengan langkah terjatuh-jatuh, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Sampai terseok-seok jatuh, malu. Kata abu-abu yang lain, gimana perjuanganmu? Kamu hasil nggak melobi Muhammad, merayu Muhammad untuk menghentikan dakwahnya? Kata Abu Lahab, gagal mas. Padahal yang kamu tawarkan adalah harta. Tujuan setiap manusia pada saat berkarir bekerja itu harta. Tapi kamu gagal merayu Muhammad dengan harta. Baik, saya yang kedua. Abu Sufyan berangkat. Muhammad, kalau kau dengan berjuang Islam, kalau kau dengan berjuang la ilallah hanya supaya kami menyembah Tuhanmu untuk kepentingan tahta, mau jadi pemimpin kamu, kami Abu Sufyan akan perintahkan semua yang ada di Mekah ini, yang ada di Jazirah Arab ini untuk memilihmu seumur hidup. Sampai kapanpun engkau jadi pimpinan, biarlah engkau menjadi pimpinan kami. Asal satu, hentikan dakwahmu, hentikan Islammu. Ini juga ditolak. Tidak, saya tidak mau, dan saya bukan untuk itu dakwah saya. Gagal lagi nih yang kedua. Yang ketiga, biasanya ini nih, kalau orang sudah populer, kalau orang sudah mendapatkan popularitas, biasanya nggak ada lagi, cuman mau wanita. Yuk kita tawarkan. Yang ketiga Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, kata Abu Jahal, Muhammad sini, ngobrollah dengan saya, baik-baik aja, tenang aja, nggak usah ribut, nggak usah ribut. Biasanya
Orang capek-capek meniti karir dari bawah sampai atas biasanya cuma untuk popularitas. Kalau sudah popularitas, mau perempuan mana saja dia pasti gampang memilih. Kalau itu tujuan kamu Muhammad, bagaimana? Setiap keluarga besar yang ada di Quraisy ini memiliki anak putri yang cantik, akan kita berikan kepadamu sehingga engkau banyak istrinya yang cantik-cantik. Apa kata Rasulullah? Duhai Abu Jahal, tadi saya sudah ditawarkan harta, tadi saya sudah ditawarkan tahta, sekarang antum datang menawarkan wanita. Dengarkan baik-baik. Kalaupun kau berikan matahari di tangan kananku, kau berikan bulan di tangan kiriku, demi Allah saya tidak pernah akan berhenti, karena itu tugasku kepada umat dan ini tugas dari Allah melalui Jibril padaku. Saya tidak akan berhenti untuk berdakwah la ilaha. Mendengar jawaban yang demikian kan patah hati mereka. Sakit, kurang ajar ini mah. Ngelek, apa? Tahu bahasa ngeleknya di sini? Ngeledek nih, kurang asem. Oke lah, kalau sudah ditawari harta tidak mau, wanita pun tidak mau, tahta pun tidak mau, bagaimana kalau kita you and me and saja? Ya kayak gitu. Kalau kita endingin saja Muhammad. Akhirnya dikeluarkanlah keputusan. Pemuda-pemuda Quraisy yang gagah-gagah, yang tampan-tampan, yang perkasa-perkasa kumpul. Siapa saja di antara kalian yang sanggup membendung dakwah Muhammad, yang sanggup mengambil, menculik Muhammad, baik hidup maupun mati, maka 100 ekor unta untuknya. 100 ekor unta, saya pernah kalkulasi Pak, 1 ekor unta itu 70 juta, kalau 100 itu sekitar 7 miliar. Waduh, ngiler Pak. Wah, ini mah bagus katanya, ini tantangannya luar biasa. Pemuda-pemuda Quraisy tergiur dengan hadiah 7 miliar. Akhirnya mereka siap-siap. Mereka berkumpul di satu tempat dan merencanakan untuk pembunuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dilihat oleh malaikat Jibril. Akhirnya Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, bagaimana kalau seandainya engkau hijrah? Sepertinya kondisi di sini sudah tidak baik. Orang-orang Quraisy sudah berniat buruk padamu untuk membunuhmu, untuk mengambilmu baik hidup maupun mati. Baik Jibril, sebelum ini saya juga sudah berjumpa dengan pemuda-pemuda. Jadi Rasul kalau mau hijrah penuh dengan pertimbangan. Karena sebelum Rasul hijrah itu sudah 2 kali bertemu dengan orang-orang Madinah yang kelak menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dan kemudian Rasul menamakan mereka sebagai sahabat Ansor. Yang pertama, ada 12 pemuda-pemudi yang datang dari Madinah bertemu di Hudaybiyah. Kemarin Bapak ke Hudaybiyah Pak Haji. Di Hudaybiyah itu mereka mengadakan perjanjian beat. Kata 12 pemuda, saya pemuda Yasrib, saat itu belum Madinah. Yasrib, saya berjanji untuk mengikutimu dan untuk menjagamu dari keamanan, dari segala apapun yang mengganggumu, asal engkau mau ke Madinah. Kata 12 pemuda. Belum yakin Rasulullah, kelompok kedua datang lagi, namanya Bai'atul Aqabah di Hudaybiyah. Datang lagi sekitar 83. Ini mah gadisnya juga banyak, perempuan juga banyak yang ikut serta, menunjukkan bahwa mereka siap menyambut Nabi dan siap untuk menghidupkan Islam di Madinah. Tepat waktunya pada saat itu malam Senin dipilih oleh Rasulullah menjadi perjalanan beliau menuju Madinah. Itu belum ada tanggal saat itu. Kayak tanggal di mana? Yang ada saat itu adalah tanggal 13 Juni 617 Masehi. Belum ada tanggal Hijriah. Akhirnya malam itu diputuskan. Rasul sudah memilih, kamu Abu Bakar yang akan menemaniku perjalanan untuk hijrah ya. Kata Abu Bakar dengan senang hati, saya siap. Jangankan harta, jangankan tenaga, nyawa yang satu-satunya saya persilahkan untuk Anda ya Muhammad. Saking cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Lalu kemudian Rasul berpikir bagaimana siapa yang nanti akan mengisi tempat tidur. Karena konon pemuda-pemuda Quraisy sudah berjanji bersekongkol untuk mengelilingi rumah Nabi, di makom Nabi, tempat tidurnya Rasul. Mereka akan datang menergap Rasulullah pada malam Senin.
Akhirnya Rasulullah memilih siapa di antara sahabat yang siap untuk tidur. Saya malam ini akan jalan pada maghrib. Nanti siapa yang akan siap menggantikan tidur saya di tempat tidur? Semua sahabat diam, bukan kecut, bukan takut, tapi maunya sahabat mereka ditunjuk langsung oleh Rasulullah. Bagaimana kalau engkau? Itu maunya. Karena kalau sudah Rasul menitah, surga sudah di ujung tangannya. Kemenangan pasti sudah ada di ujung tangannya. Itu yang mau dia sahabat. Akhirnya semua tidak ada yang berani. Sayyidina Ali yang berkata, saya siap menggantikan tempat tidur ya Rasulullah. Kata Rasulullah, berani banget kau Ali. Masih mau minum nggak? Masih katanya. Ya udah minum dulu. Ini pokok riwayat pajangan ya katanya. Iya. Ini juga larutan pajangan semua karena nggak dibuka. Gitu katanya ya. Ini kata saya bukan kata saya. Kata Rasulullah, kamu siap Ali? Siap ya Rasulullah. Kamu tahu risikonya? Tahu. Apa? Nyawa. Nyawa saya murah untuk Islam ya Rasulullah. Nyawa saya murahkan, saya hibahkan, saya wakafkan untuk agama. Karena kalau engkau mati malam ini, Islam sampai di sini. Tapi kalau Ali mati, masih banyak pengganti Ali, ribuan Ali akan terlahir kembali. Masa mungkin ini Ali-Ali yang akan terlahir kembali yang ada di sini. Amin ya Rabbal. Yang kapasitas imannya seperti Sayyidina Ali. Ketika itu Rasulullah tenang. Bayangkan. Ketahuanlah jawaban kenapa kita harus bahagia, bersyukur karena hijrah Nabi. Karena hijrahnya Nabi titik awal Islam sampai ke Ciruas, Islam sampai ke Banten, Islam sampai ke Indo. Coba kalau Rasulullah wafat malam itu diambil oleh pemuda-pemuda Quraisy, Islam cukup sampai di situ, tidak akan menebar kemana-mana. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Oh pantas kita wajib menyambut, kita wajib mengimani, kita wajib bersyukur adanya ini. Kenapa? Tanpa hijrah Nabi tidak akan nampak Islam di depan kita. Mungkin hari ini kita masih menyembah pohon, mungkin hari ini kita masih menyembah batu, mungkin hari ini kita masih menyembah air, masih menyembah segala macam yang tidak patut disembah. Tapi dengan adanya Nabi hijrah, alhamdulillah. Makanya pantas kalau kita, nah ini baru Tala'al badru ala min zani Kalau kata Sunda Wetan namanya ngaremeh. Saya masih itu sudah saya berhenti itu sudah tung. Alhamdulillah. Terima kasih walaupun dadakan tapi cukup dipuguh maksudnya. Cukup gak jelas. Baik. Sahabatku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah momen malam ini kita peringati adanya Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sekarang pertanyaan kemudian, yuk kita lihat sejenak. Lihat dulu potret gambaran Rasul jalan dengan Abu Bakar. Perjalanan Rasul malam Senin waktu itu dihinggapi dengan kehati-hatian. Karena Jibril sudah mengatakan, Muhammad, hati-hati. Di luar sudah banyak komplotan pemuda yang disiapkan menjadi eksekutor Al-Ghozo untuk membunuhmu. Rasulullah tenang, nggak ada takut.
lillahi apa la mani alima a'taita wala mu'tiya lima manata. Apa yang Allah berikan tidak ada satu pun yang mampu menahan. Apa yang Allah tahan tidak ada pun satu pun yang mampu memaksa untuk memberi. Kumaha Allah kata Rasulullah. Tapi dalam keadaan itu beliau keluar sambil menaburkan pasir ke ubun-ubun mereka. Jibril dikatakan وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Saya ingat kenapa ketawa. Jadi ini doa pernah saya baca waktu ngelabui kenek di bis dulu Bapak. Namanya santri bandel pasti pernah ngerasakan. Pengen naik bus dari di pondok kan jenuh Pak. Di pondok teh pusing, di pondok ngaji terus pusing pengen keluar. Saya ceritanya pengen ke Jakarta, pengen ke UA, ke Paman. Tapi nggak punya duit karena namanya juga keluar dari pondok tanpa ada izin. Itu dibaca saya. Wajalna mim baini aidihim. Alhamdulillah Bapak, kenek semuanya nggak pada lihat. Padahal saya di situ gede. Ternyata itu doa agar Rasul lewat, Abu Bakar lewat itu tidak kelihatan. Dan delalahnya pemuda-pemuda yang gagah-gagah kumisnya segede-gede nenaon pada saat Rasul lewat itu tidur pulas. Allahu Akbar. Masuk Rasulullah begitu lewat ke Jabal Sur. Saat itu Rasul masuk melihat di belakang ada seseorang yang sedang mengintai. Rasul masuk bersama dengan Abu Bakar. Begitu masuk diberikanlah tanda-tanda tidak ada penghuni di dalam, namanya dengan laba-laba. Makanya laba-laba punya surat dan punya kehormatan sendiri. Di luar tahu Allah Subhanahu wa taala mengutus merpati. Merpati biasanya kalau ditebak orang itu langsung lari. Sehingga orang-orang Quraisy kalau di depan gua itu ada merpati, otomatis gak ada orang yang masuk ke sana. Karena kalau ada orang pasti merpati tidak nyaman di situ. Bocah siapa itu? Kenceng banget. Saya senang Pak kalau begitu Mas Ati, adik-adik kita masih hidup. Tapi kalau gandeng-gandeng cai atau di sarwajan sana. Biasanya kalau anak kecil, Bapak ini saya peringatan kepada panitia, kalau anak kecil mah kasih berkat, kasih permen, kasih jajanan, goceng aja pulang pasti. Biasanya nunggu berkat bocah mah. Ya. Ngaji itu alhamdulillah. Nah, begitu dilihat bahwa di pintu gua sudah ada jaring laba-laba, maka pemuda yang mengintai tadi yakin, oh nggak ada Muhammad di dalam. Yang prihatin, yang sedih. Pada saat di dalam Rasul kecapean tidur. Pada saat tertidur ada ular. Ini yang disebut ular ahli surga. Ular itu mau matok ke kepalanya Rasulullah, dihalangin sama Sayyidina Abu Bakar. Ini kesetiaan seorang sahabat, langsung dipatok. Sakit, bisanya langsung menjalar, hampir kemana-mana. Kata Sayyidina Abu Bakar, netes air matanya. Rasul langsung bangun. Ada apa Abu Bakar? Kenapa engkau menangis? Capek ya? Rugi ya ikut saya? Enggak ya Rasulullah. Saya menangis bukan karena apa-apa. Ini menahan sakit karena bisanya menjalar. Kenapa engkau sampai nangis? Takutnya Rasul berperasaan kemana-mana. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, tadi ada ular mau matok kepala jenengan. Saking senangnya mungkin, cuman saya halangi pakai kaki. Itulah ular yang disebut ahli surga katanya ya, kata Rasulullah. Akhirnya Rasul melihat luka yang ada di sini itu dengan sahutan, dengan mukjizat Rasulullah langsung beres dan sembuh kembali seperti sedia kala. Padahal berbisa ya. Nah, perjalanan Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar itu berjalan selama 40 hari dari Mekah ke Madinah. Pakai bis, Bapak kemana habis ya? Pakai kereta sekarang sudah bisa 1,5 jam. Pakai bis itu efektifnya 4,5 jam. Kalau pakai berhenti dulu, kebetulan saya suka mutawif, suka bawa jemaah, suka bimbing. Jadi tahu rute-rutenya. Kalau dengan berhenti di perjalanan itu 6 jaman. Antara Pegadaian itu pakai bis, kecepatannya 100 kilo per jam. Ini Rasulullah jalan dan itu diintai dengan beberapa pemuda.
sampai di tengah jalan ketemu dengan seseorang yang akhirnya diamblaskan oleh Allah kaki untanya ke bawah tanah. Datang Rasulullah ke Madinah, yang pertama dibangun Rasulullah adalah masjid. Nama masjid inilah sampai sekarang kita kenal, namanya Masjid Kuba. Itulah masjid yang arsiteknya, yang otaknya, yang idenya datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi, dan diabadikan dalam Quran. Al-Masjidu ussisa 'ala taqwa. Itulah Masjid Kuba. Jadi dalam diri Rasulullah kita melihat seorang arsitek, seorang yang kreatif, seorang yang diilhami dengan ilmu, kepandaian, kecerdikan yang luar biasa. Apa yang tidak ada dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita jadi, makanya sebagai arsitek, sebagai apapun, perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah nanti keberkahannya, syafaatnya akan diberikan. Perbanyak salawat. Salawat mah mau sambil apapun jadi, Bu. Ibu sambil kayak tadi tabu-tabuhan nggak apa-apa, dapat pahala. Salawat tuh dibaca walaupun riak tetap dapat pahala. Emang nggak riak pakai baca riak itu? Riak dalam dung supaya enak. Dung 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 dung. Kalau bagus bajunya baru itu pasti seperti itu. Salatullah salam. Itu kalau bajunya baru. Kalau bajunya lusuh mas itu kayak sambil duduk itu karena bajunya udah 2 tahun yang lalu itu. Meren kayaknya gitu. Tapi salawat mah mau pakai nada, mau pakai nyanyi, mau pakai salawat mah segala macam kayak mangga. Seorang sahabat pernah bertanya Mu'adz bin Jabal, walaupun kami dalam keadaan goplah ya Rasulullah, tetap laka ajrun azimun, bagimu pahala yang agung. Kenapa? Bersalawat kepada Nabi disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Jadi kita cari inspirasi kepada Nabi dengan cara apa? Perbanyak salawat. Bukan satu, banyak salawat. Ada salawat nariyah, ada salawat munjiyah, ada salawat anwar, banyak sekali. Silakan baca satu persatu. Kita akan menemukan keajaiban, manfaat yang luar biasa dalam salawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Dalam diri Nabi Muhammad ada inspirator. Kita di sini diajarkan untuk mahabbah kepada Buya Dimyati. Kita di sini diajarkan kepada Buya Mumpasir, kepada para yai-yai yang sepuh, kepada paku-paku Banten ini harus percaya. Kenapa? Karena dalam diri mereka ada barokah. Apalagi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, dalam dirinya ada syafaat. Sallallahu, udah nggak usah ditapiin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Saat itu setelah Rasul ada di Madinah, para sahabat-sahabat justru ada seorang sepasang kekasihnya waktu itu masih kafir Quraisy, cowoknya. Ceweknya sudah muslim. Kata si cewek begini, mas apa mas apa ai gitu, yang gitu. Kata istrinya, kata ceweknya, yang apa beb, kata kan gitu kayak di kita, ya yang beb. Padahal beb itu sebenarnya singkatan bebek itu. Kalau ai itu singkatan juga ayam sebetulnya. Nggak usah seneng-seneng. Yang apa? Aku mau hijrah sama Rasulullah, sama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku kan sudah pengikut Nabi Muhammad sekarang. Oh gitu? Terus gimana dong dengan cinta kita, dengan harapan kita? Jangan sampai sembunyi kandas. Jangan sampai sembunyi kandas gara-gara kamu pindah agama. Begini saja. Kalau kamu mencintaiku, ikutilah aku. Ikut ke Madinah, kita nikah di sana. Tapi aku belum mau masuk Islam, belum mau ikut serta dengan agama Muhammad. Nggak apa-apa, kamu ikut hijrah untuk saya aja. Sampai kata Nabi ada hadis tuh, di hadis Arba'in, barang siapa yang niat hijrahnya untuk perempuan, maka yang dia dapatkan perempuan. Kalau dia dapatkan hijrahnya untuk Allah, maka dia ketemukan
Allah dan ridhonya. Nah, ada seorang laki-laki ikut hijrah dengan Nabi, tapi bukan untuk Nabi, bukan untuk Islam, untuk mengikuti sang kekasih hati. Ya, semacam untuk supaya dengarkanlah di setiap malam aku berdoa. Kita jabat angus dan kita jabat apal deh. Lama sering saya payah. Tadinya saya mau nyanyi, jadi cuman lagunya ngeblank gitu teh. Oh, tapi si suami ini, si laki-laki ini ikut hijrah dengan perempuan ini bukan untuk Islam, semata-mata untuk ikut dengan kekasih, tidak dapat apa-apa. Karena dalam Islam jangan sampai lupa, innamal a'malu bin, sesungguhnya setiap amal bagaimana nih? Ibu bapak lihat orang sholat, mudah-mudahan niatnya baik. Yang pasti nggak usah lihat orang, lihat diri kita sendiri. Apakah niat kita baik? Banyak perilaku dan amalan yang kelihatannya dunia, tapi jadi akhirat. Bapak-bapak tuh kayak gini, pakai seragam hadir di pengajian, alhamdulillah, kan bangga, kelihatan. Ini adalah generasi Zabir bin Mu'ti. Zabir bin Mu'ti kalau lagi dinas nggak pernah pakai baju apa-apa. Dia dinas datang ke Masjid Nabawi. Sampai kata Nabi, Jabir, kenapa sarungmu kau malah gandulkan di pundakmu? Enggak, saya tadi lagi kerja ya Rasulullah. Saya mau menjelaskan kepada umat bahwa umat Islam bisa melaksanakan ibadah, bisa melaksanakan pendekatan kepada Allah dengan pakaian yang mereka kenakan setiap harinya. Seperti sekian, nganggo sholat, nganggo ngaos. Ada Pak Yusak dulu ya, Pak Yusak itu seorang TNI tapi jago ngajinya, ngaji Qur'annya. Itu kalau ke daerah Bekasi, Bantar Gebang, saya sering bareng sama beliau. Beliau qori'nya, saya yang ceramahnya. Alhamdulillah, TNI, ada polisi Pak Jujun namanya dari kesatuan di mana? Di Sukabumi. Beliau juga ceramah. Dan sama aktif gitu ceramahnya. Super aktif lah, bagus kepada semuanya. Itu nggak apa-apa. Ini Pak Lurah nanti juga sebagai dai, boleh. Alhamdulillah kayak Gus Baha gitu. Atau itu Gus Baha, Imam Gus Pahe gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi kita punya suri tauladan yang cukup untuk dalam segala hal. Kita sebagai ulama ada Nabi Muhammad. Kita sebagai umaro ada Nabi Muhammad. Sebagai pemuda ada Nabi Muhammad. Sebagai pengusaha ada Nabi Muhammad. Tercatat ada kurang lebih 140 judul keinspiratoran Nabi dalam menginspirasi hidup kita. Ditulis dalam buku terbaru tuh Sayyid Ain Al-Qarni, namanya Sang Inspirator Agung. Kita mau melihat siapapun, saya kadang-kadang sedih kalau bisa melihat padanya kita tanggungkan semuanya. Kita itu tidak punya amal yang banyak, tidak punya ibadah yang banyak. Ya hanya seperti ini, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Sholat, ngomongkan. Betul? Tapi dengan adanya sholawat kepada Nabi, mudah-mudahan Rasul berkenan mengenal suara kita. Ya Rasulullah, sini aku sering sholawat loh dulu. Aku jemaah Ciruas, masjid apa nih? Al Barokah. Sering sholawat juga, sering hadir pada PHBI dan mengucapkan sholawat padamu. Rasul mengenal suara kita. Agar suara kita dikenal, kapan sholawatnya? Sholawatlah di hari Jumat. Perbanyak sholawat di hari Jumat supaya suara kita dikenal dan dicatat oleh Rasulullah. Oh, suara Bapak komandan siapa namanya? Bapak suara Linus siapa? Bapak yang ganteng siapa? Oh, siapa? Pak Misya. Kamu Misya, umatku ya. Kamu polisi tapi senang bersalawat. Tiap hari Jumat kamu salawat. Alhamdulillah. Maka di Posma saya di sana. Satu saya sebagai Komisi Dakwah di MUI Kota Bogor. Yang kedua saya juga Ketua Forum Asatidz Mubalik Bogor. Posma saya singkat. Itu senantiasa malam Jumat, malam zikir Sadiliyah saya. Kebetulan saya Sadiliyah, tapi ke Abah Lutfi saya berijazah, ke Habib Lutfi bin Yahya ke Pekalongan. Alhamdulillah. Ada lagi di sini juga Sadiliyah dari Buya Dimyati, langsung ke Abah Dim. Karena mursyid Sadiliyah itu yang terkenal di Banten adalah Bah Dim, yang terkenal juga adalah Buya Dimyati, kemudian Bahmu, kemudian kalau di Wetan yang sekarang lebih populer adalah Habib Lutfi bin Yahya. Kalau di daerah Tulung Agung adalah
Kiai Haji Abdul Jalil dulu di peta. Jadi sadra ini membawakan kepada kita untuk senantiasa mampu bersyukur, menjauhi hal-hal yang tidak penting, dan memperbanyak zikir serta sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu Bapak-bapak. Jadi saya mengatur kepada semua, mari kita senantiasa isi. Kalau ada ibadah amalan-amalan sedikit, walaupun sedikit di masjid ini, ikuti. Sebab di mana siapa tahu, disitulah tempat keridhaan Allah. Allah suka menyembunyikan kebaikan dalam ibadah kita. Maka kita tidak tahu di ibadah mana Allah berikan keridhaan dan pahala buat kita. Lakukan semua kebaikan. Selalu ikut berpartisipasi. Ada yang bangun jalan, ibu jangan berhenti, ikut, jangan sedekah senyum doang. Ada yang bangun jalan, pak, saya sedekah senyum ya. Jangan, sedekahlah sedikit apapun yang kita bisa. Misalkan cuman satu botol aqua misalnya, sedekah. Orang lihat ustadz lagi capek, kasih kesempatan untuk minum. Kasihan. Panas itu. Kasih kesempatan, silakan berbuatlah sekecil apapun dalam kebaikan. Bila kita melihat bangunan apapun, masjid, jalan atau posyandu atau apa saja yang itu adalah kebaikan, jangan pernah luput kita membantu. Minimal paku untuk 13 truk mampu. Ibu bantu, tapi ingat kita berada dalam kesatuan. Karena dengan ibadah kompak berjamaah itu akan mewujudkan kekuatan. Kita ini umat Nabi Muhammad. Kita bukan Nabi Muhammad, kita ini umatnya. Umat Muhammad itu bagaikan biji pasir, baru berharga kalau sudah berjamaah. Sekarang saya mau tanya, Bunda, Ibu, lagi nyuci beras apa namanya di sini? Apa? Ngisikan. Sama. Di Bogor juga ngisikan. Sekirain beda, dikira di sini adalah portable gitu apa gitu. Oh, ngisikan juga ya. Ibu lagi ngisikan, dapat pasir 1 biji, datang ke Pak Haji. Yang baru datang dari Mekah, Pak Haji siapa tuh? Pak Haji Husain. Pak Haji Husain, biasa aja Bu, nggak usah nyemprot gitu. Ngomongnya pelan-pelan juga bisa kan. Husain, biasa ya tuh. Saya deket iya. Ya Pak Haji Husain. Cek Pak Haji, cek Umi tanu biar nyemprot ke abdi. Pak Haji, saya lagi ngisikan. Saya dapat pasir kesik sasiki. Mangga pada nyumbang. Kira-kira diterima atau didoakan atau disentuh tarangnya, disentuh keningnya. Digini diragap. Kata Pak Haji Husin, ibu panas, ibu teh punya penyakit lain. Masa pasir 1 biji dihantarin ke masjid? Ceritanya buat membangun mas. Kita mah pasir kalau mau berharga harus berjamaah. Kita mah orang kecil, kita mah orang lemah, makhluk lemah, enggak kayak Nabi. Kalau mau diterima, kalau mau berkah, berjamaah, kompak. Karena kalau sudah pasirnya 2 truk itu kompak, masya Allah, berkah. Pak Haji Husin lagi mau ngebangun ini ya pendopo biar tambah bagus majelisnya. Iya Bu, kenapa? Alhamdulillah suami saya dapat gol. Pokoknya proyeknya udah bagus. Terus gimana? Saya bawain pasir 2 truk lagi pesen nih. Tenang nih, saya serahkan ya invoice-nya nih, bonnya sekaligus saya serahkan untuk masjid. Bermanfaat nggak Bu? Pak Haji Husin ngedoakan nggak? Kata Pak Haji Husin, jazakumullah ahsana jaza. Pasti dengan kalimat-kalimat yang enak. Semoga Allah balas dengan lebih baik dan lebih indah, lebih berkah. Betul tidak? Karena pasirnya berjamaah, jadi berharga. Bunda di sini semua dari tadi. Pak Lurah ceramah. Pak Lurah orang istimewa, minimal beliau presidennya orang Ranjing. Kata Pak Lurah, Bapak Kiai yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Hari ini semuanya didoakan oleh Pak Lurah, kita dirahmati Allah dan pantas. Kenapa? Kita sedang berkumpul dengan banyak orang di tempat yang penuh dengan rahmat Allah. Coba besok ketemu ibu dengan Pak Lurah di depan jalan. Kata Pak Lurah, nggak mungkin begini. Ibu sendiri, Pak Lurah sendiri kata bapak, mau kemana ibu yang saya hormati? Kata ibu, nggak gini, mau berangkat ke pasar Pak Ustadz yang saya muliakan. Lucu kesannya. Nah, kenapa kita dihormati?
Kenapa kita dimuliakan? Karena kita sedang berada di tempat yang terhormat. Kita sedang berada di tempat yang mulia. Maka duduklah, bergaullah dengan orang mulia. Supaya apa? Supaya kita terbawa mulia. Ar-rijalu 'ala dini khalilihi. Manusia tergantung dengan siapa dia bergaul. Coba gaul sareng Pak Polisi terus-terusan, insya Allah lama-lama kayak bisa orang minimal jadi Satpol PP. Minimal jadi ya nu damel. Bergaul jeung TNI, alhamdulillah minimal jadi hansip. Hansip dia teh incuna TNI eta teh. Alhamdulillah hidup hansip. Bergaul sareng palura, lami-lami disebut asisten lurah. Bergaul jeung kiai ge teu nu saking lu jeung abdi disebut santri. Kiai diondang, manehna datang. Kiai diuk, manehna sila. Kiai disuguhan, manehna ge disuguhan. Kiai diberkatan, manehna ge menang keresek plastik. Kiai menang amplop, tara manehna mah. Amplop mah khusus ke kiai. Tapi minimal disebut santri kiai, betul. Betul tidak? Manusia tergantung dengan siapa dia bergaul. Kalau kita sholat mau berharga, mau dihargai Allah, berjamaah, tersorangan. Karena kalau sendiri, kita itu umat Rasul, harganya harga pasir, takutnya malah hilang, takutnya malah tidak ada apa-apanya. Berjamaah di masjid, berjamaah mengadakan acara. Insya Allah, kita ini harga umat Nabi Muhammad. Kata Imam Qushairi dalam syairnya, Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari ya rabbi bil mustafa. Coba Pak Pang ningali ke itu nabo jebak kopiah deng-deng. Ya Allah ya Rabbi meni atul eta leungeut asal uing nyanyi langsung kepeletukan. Ai kopiah meni yang soal ngahalangan Allah. Kalah yang seri. Alhamdulillah. Tetap semangat deh lah walaupun kopiah nyengkleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah hampir 1 jam saya menemani. Sudah hampir 1 jam saya bersama-sama. Ingat, ada 3 hal yang diwasiatkan oleh Abu Hurairah kepada kita. Wasiat ini sekaligus warisan yang tidak pernah akan belangsak, tidak pernah kita akan menemukan sengsara, celaka dunia dan akhirat. 3 hal ini dipesankan oleh Abu Hurairah berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ada 3 hal yang membuat manusia akan terus berada dalam keberkahan hidupnya. Pertama, jalisul ilmi, duduk selalu, senang dan duduk bersama orang-orang yang mencintai ilmu. Bila ibu sudah bisa ngajar, bila belum bisa belajar, bila belum bisa pendengar, bila tidak bisa, datanglah kita sebagai penggemar. Pengajar, pelajar, pendengar, penggemar. Jangan jadi makar. Yang kelima adalah makar. Ngaji henteu na henteu pagaweana nganeangan kesalahan kiai. Ngaji enggak, ngapa enggak kerjaan. Wah, dia ge ngaji. Dia juga sama, masih suka nyolong, masih suka ngejelekin orang, masih suka ngerumpi. Ngaji enggak, belajar enggak, ngajar tidak, sukanya mencari kesalahan. Percuma ngaji ka ustaz eta mah. Naosabna, pernah suatu ketika ustaz ceramah begini, "Ibu, hati-hati ya, sebagai seorang ibu jangan sampai menyakiti hati suami. Karena barang siapa yang ibu-ibu menyakiti hati suami, nanti bila mati, nanti dia akan dililit oleh ular segede-gede pohon kelapa." Itu si ibu dendam sampai nggak pernah ngaji. Bunda, kenapa nggak mau ngaji ke sana? Nggak suka saya sama ustadz itu. Kenapa? Ularnya kegedean. Saya mau cari ustadz yang ularnya kecil-kecil aja. Masa mana segede pohon kelapa? Yang kecil-kecil kenapa sih? Subhanallah, pada ngomong gitu. Jadi kalau kita tidak bisa belajar, mengajar, jadilah kita pelajar. Gak apa-apa, sama kok kedudukan di hadapan Allah.
Mungkin kalau di hadapan manusia, kalau gengsi, malu, sudah tua. Ada yang belajar ngaji, Bunda. Saya ngajar Bayangkari, ibu-ibu Bayangkari, jadi udah pensiunan polisi di asrama Brimob di Lawang Gintung namanya. Dulu asrama itu udah sepuh-sepuh, saya ngajar ngaji. Itu dari awal sampai akhir ngajinya nggak pernah bisa ngikut. Padahal saya udah contoh, saya udah talaki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa coba? Nga'udzubillah ngimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malah ikut alhamdulillah Rabbil Alamin. Bu nggak usah ngalamin apa gitu. Tapi tetap sampai 16 tahun saya ngajar di situ nggak rubah. Dosakah? Tidak, karena dia sudah mau belajar, dia sudah mau membaca. Insya ampunan Allah berada pada orang yang mau belajar. Salah juga kan belajar. Kalau saya salah tidak mau belajar, itu yang salah. Belajar aja. Mau belajar, sama kok kedudukannya. Yang kedua adalah sholat. Sholat apa pembeda, jangan sampai tidak selalu dipesankan sholat. Karena ini juga wasiat Nabi. Menjelang ajal beliau, saat Rasulullah mau meninggalkan bumi kita, dunia ini, yang beliau pesankan adalah sholat, jaga sholat senantiasa. Masih ingat nggak siirannya dulu pernah saya ajarkan? Udah lupa ya? Jagalah sholat, janganlah terlewat, kunci selamat dunia dan akhirat. Jagalah sholat, nggak usah ditabuin, nggak bakal enak sumpir. Jagalah atur gusikian, tengen kita tadi. Jagalah sholat, jangan sampai telat, mengundang rahmat dunia akhirat. Maksa yang mau pas-pas kan. Alhamdulillah. Kalau mau yang pas ada di channel YouTube saya, Hamzah Channel. Bukan iklan, ini kalau mau yang pas, nadanya itu. Jagalah sholat, bila sholat ditegakkan menjadi. Terusin, nggak apa-apa. Nanti satu. Terusin. Nggak apa-apa, kita sama-sama nggak enak aja lah. Ya, dede nggak enak, nyambungnya saya nggak enak maksudnya. Alhamdulillah. Ini hari-harinya ayah murang kali cing saleh, cing bager, cing jadi kiai, amin. Kita tinggal ngokok ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Salat yang kedua adalah pesan dari Abu Hurairah. Pertama, jalisul ulama. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Ketika kalian melewati taman surga, duduklah, berhentilah sejenak. Ma min riyadil jannah ya Rasulullah? Apa yang disebut dengan riyadul jannah? Adalah majelis ilmu. Taman surga bu ya teh. Matak ibu diuk di dete sareng diuk di surga, wajar we mun tunduk. Atuh di surga ieu. Alhamdulillah. Kan ngacan tadi mah atuh karasa geus ngaji mah. Yes. Di Amerika orang-orang masuk Islam karena lihat enaknya tidur di majelis taklim. Kata orang-orang Amerika, kenapa ya orang Islam pada sedep banget tidur di majelis? Oh, kamu coba aja. Jadi mereka masuk Islam ikut majelis, bener taridra Pak. Jadi kalau orang Amerika masuk Islam itu supaya cepat tidur. Karena kelihatan barang yang nggak aneh, nggak asing. Kalau tempat ngaji yang agak mendingan pasti tidur. Kamu lamun aja kenal. Pala wargi sadayana, urang ayeuna pengajian. Insya Allah 5 menit kemudian senyap, sunyi, tidak ada suara. Bapak-bapak di pojokan aya nu ngaleh-leh, suka teh keur tobat, suka teh keur syirik, ngecelak teh dahdir. Subhanallah. Are nunutan diadu sirahna beledug gitu. Kan kenunutan teh diadu jeung nu sabola, beledug. Hampura Pak, sami-sami. Kiai mangabahas we ngawapak sorangan. Pala wargi sadayana arkanul islami. Eta di situ nunutannya si Bapak, beledug, nunutan, didagun, beledag. Cek musabola, ampura Pak, sami-sami.
Datang ke imah ditanya ku si Umi, Pak, ayo kiai ngaji naon? Biasa we mah naon? Sami-sami. Rombongannya diadus ya. Itu kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah ta'lil Quran. Sekali lagi, nggak ada pahala dan kedudukan terbaik bagi umat Nabi Muhammad kecuali mereka yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sok dia sing tami semangat. Ngomong tahun baru, tahunnya harus lebih baik, tahunnya harus lebih bagus. Karena tanda-tanda orang beruntung adalah hari ini lebih baik dari hari kemarin. Tahun ini lebih berprestasi dari tahun kemarin. Bulan ini lebih banyak bonusnya dari bulan kemarin. Berangkat ke sini saya lebih banyak bekalnya dan berkatnya dari tahun yang lalu. Itu namanya berkah itu. Saya tidak ngarep, saya tidak minta, cuman saya ngingetin gitu. Karena tadi benar saya tahu kata si Teteh di rumah, ya mau ngaji ke Ciruas ya. Iya jangan lupa berkatnya gitu. Kalau saya pulang misalkan saya nggak bawa apa-apa terus nggak ditambahin dari tahun kemarin, nggak teh ya tadi habis dari mana? Dari Ciruas ngaji, mana berkatnya? Misalkan pas hari atau bapak-bapak lupa nih ngasih, saya ribut. Pertanyaan saya, apakah tega lihat kiai pulang ke rumah ribut sama istrinya? Nah, kira-kira itu malah pikirin aja. Jadi jangan sampai tega melihat seorang muslim, apalagi ustaz, habis ceramah ribut dengan istrinya gara-gara nggak dibawain berkat. Mungkin itu ya yang saya ingin peringatkan. Jangan lupa saya tidak, sekali lagi itu mah saya humor, jangan dianggap, jadi omongan saya barusan jangan dianggap humor, jangan guyon, karena itu cuma guyon ya. Bapak Ibu udah bingung mau apa ngomongnya. Sebelum saya akhiri ceramah ini saya ingin berpantun ria dulu ya, sejenak ya. Tapi Sunda bun, nggak apa-apa Sunda. Saya ini kalau ngomong Sunda teh memang rasanya saya orang Wetan, orang Priangan, jadi Sundana aku Sunda Wetan. Kemang kopi, kalau bilang gitu cakep ya bilang masnya. Kemang kopi, kemang mayang na ayakan, tong poho kagusti ilahi robi, cing resep maca Quran. Cakep, Masya Allah. Kemang kopi, kemang mayang na ayakan, jangan lupa ke Kangjeng Nabi, kudu loba sholawatan. Ketiga, kemang kopi. Udah bosan bilang cakepnya, cakep aja dulu. Kemang mayang na ayakan, tong poho kasalaki, lumayan purah ngekepan. Yang keempat, kemang kopi, kemang mayang na ayakan, tong poho kakiai nu ngaji, eta berkat gerawat. ujungnya tengenahun ya. Ibu-ibu mohon maaf lahir batin. Lagi ini kita menunjukkan rasa syukur. Kalau ada ilmu yang baik itu dari Allah, ambil manfaatnya, campakan keburukannya, tuker nu awon sareng kuno saya. Insya Allah saya tidak bermaksud menggurui, apalagi di depan saya ada banyak para yai, para kasepuh saya sekedar berbagi. Sekali lagi saya muslim bertugas untuk menyampaikan kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Insyaallah mudah-mudahan berkah manfaat acara dari tadi sampai besok mungkin bersambung. Mudah-mudahan Allah limpahi berkah. Ibu-ibu yang berkorban Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Sekian dari awal sampai akhir, mohon maaf lahir dan batin. Tolong bun angkat tangannya, kita doa dulu, angkat. Guter, dadah dulu, dadah. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wallahul hidayah wa taufiq, wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi.
kekuatan panjang. Baik disusun tegak berdiri. Apabila ada umur yang panjang, insya Allah kita akan bertemu lagi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DKM Masjid Al-Barokah mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1444 Hijriah